Ada manusia yang kelompok yang ketiga yang lebih parah dalam hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan makan. Dia tidak bisa senang. Dia tidak bisa bahagia kalau dia tidak menzalimi orang lain. Inilah hidup manusia seperti hidupnya ular dan binatang-binatang buas. Ular itu tidak bisa makan kalau dia tidak menzalimi orang lain. Binatang buas itu tidak punya makan kalau dia tidak menyakiti binatang-binatang yang lain. Maka manusia hari ini yang punya harta yang banyak, manusia hari ini yang punya apapun nikmat yang Allah berikan, kesenangan gudanya uronyo lewat kezaliman terhadap orang lain, ketahuilah walaupun kita bermuka manusia, tetapi kita, hati kita, wajah kita, dalam pandangan para malaikat-malaikat, kita termasuk orang-orang yang bersifat seperti sifatnya binatang buas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selamat daripada manusia-manusia seperti binatang buas. Inilah manusia-manusia yang akan celaka dan mendapat siksaan selama-lamanya di hari akhirat nanti. Ta'zim, penghormatan saya yang pertama sekali kepada Bapak Wakil Bupati, alhamdulillah hadir pada malam yang berbahagia ini, yang mewakili daripada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan seluruh para bapak-bapak sekalian yang bernaung di bawah pemerintahan Kabupaten Pidi, yang tidak mungkin saya sebutkan nama satu persatu, tapi ketahuilah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat daripada saya sendiri. Maka pada malam ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk merenung kembali bagaimana perjalanan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang manusia yang paling mulia. Kemuliaan beliau bukan hanya sekedar di dunia ini, sampai di hari akhirat nanti Allah memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua pintu-pintu surga nanti di hari akhirat semuanya tertulis nama Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itulah seorang manusia yang lahir di kota Mekah dengan berbagai macam perjuangan-perjuangan beliau, semuanya adalah untuk kita selaku umatnya. Pengorbanan-pengorbanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan keluarga-keluarga beliau bukan untuk dirinya sendiri. Pengorbanan keluarga daripada Rasulullah semuanya untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sebuah gambaran dalam sebuah kehidupan. Beliau pernah berdarah di dahinya, pernah berdarah di tumitnya, pernah patah gigi gerahangnya. Semuanya beliau rasakan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keselamatan umatnya, untuk kebahagiaan bagi kita semua, supaya kita menjadi manusia-manusia yang sukses di hari akhirat. Maka tidak ada arti sebuah perayaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya kita tidak bertambah di dalam hati benak kita semua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan beliau kepada kita sangat luar biasa. Bahkan diceritakan pada suatu malam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya di depan Masjidil Madinah, Masjid Al-Munawwarah, di perkuburan Baqi'. Beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengalirkan air matanya. Istri beliau Aisyah, anak-anak beliau Fatimah Zahra, keluarga Rasulullah semua mencari Rasulullah kemana-mana. Ternyata beliau mendapatkan Rasulullah sedang bersujud. Dia sedang mengalirkan air matanya. Fatimah yang selaku putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat mirip dengan wajahnya Rasulullah, seorang putri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apa yang terjadi terhadap engkau wahai ayahku? Apa yang sedang menimpa engkau? Apa penyakit ataupun apa kesakitan dan kepedihan, kezaliman daripada orang-orang Quraisy terhadap engkau ya Rasulullah? Beliau berkata, wahai seluruh keluargaku, tahukah kalian malam ini adalah malam keampunan bagi seluruh umat-umatku. Aku malam ini menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengalirkan air mataku hanya semata-mata untuk keampunan bagi orang-orang yang berdosa di masa yang akan datang. Ya Ali wa ya Abu Bakar, wahai Sayyidina Ali, wahai Abu Bakar, sujudlah kedua kalian, mohonlah kepada Allah agar Allah mengampuni seluruh para laki-laki yang hidup di masa yang akan datang, agar Allah menerima segala taubat-taubat mereka, diampunkan oleh Allah segala dosa-dosa mereka. Bersujudlah Sayyidina Ali, seorang pemuda yang tidak pernah menyembah berhala, seorang pemuda yang penuh dengan kebaikan. Sayyidina Abu Bakar bersujud bersama-sama Sayyidina Ali, memohon keampunan kepada seluruh para lelaki-lelaki yang hidup di masa yang akan datang. Wahai Fatimah, wahai Aisyah, wahai anakku Fatimah, wahai istriku Aisyah, silahkan bersujudlah kedua kalian. Mintalah kepada seluruh wanita-wanita nanti di akhir zaman, mereka orang-orang yang berdosa, mereka orang-orang yang bermaksiat, maka bersujudlah kedua kalian, mohonlah keampunan daripada Allah agar mereka nanti tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Semua keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud. Untuk apa mereka mengalirkan air mata? Bukan karena harta mereka yang hilang, wahai saudaraku, bukan karena jabatan yang tidak mereka dapatkan, tetapi mereka semuanya menangis di hadapan Allah untuk kebahagiaan bagi kita semua. Bahkan diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah beliau keluar dari masjid. Beliau berkata, aku sangat rindu kepada para sahabat-sahabatku, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, siapa yang engkau rindukan ya Rasulullah? Rasulullah menangis mengalirkan air mata yang banyak. Yang aku rindukan adalah saudaraku. Siapa saudaramu? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Tidak wahai sahabatku, kalian semua itu adalah sahabatku. Kalian orang yang selalu mendampingi aku, kalian orang yang selalu hadir di dalam majelisku. Tetapi ada orang yang aku rindukan, itulah saudara-saudaraku. Akhirnya mereka menanyakan, ya Rasulullah, siapa yang menjadi saudaraku? Ada nanti manusia di akhir zaman, mereka tidak pernah hadir dalam majelisku, telinga mereka tidak pernah mendengar kata-kataku, mata mereka tidak pernah melihat ketampanan wajahku. Akan tetapi mereka beriman dengan aku walam yarawni, tetapi mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat daripadaku. Akan tetapi mereka terus menerus dalam perjalanan hidup mereka menjadi manusia-manusia yang baik,
menjadi manusia-manusia yang berakhlak, tidak pernah mereka menzalimi orang-orang lain. Itulah orang-orang yang pernah dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wahai saudaraku sekalian, kita hari ini semuanya sama, dengan berwajah yang sama, bermuka yang sama, dengan perjalanan hidup yang sama. Hari ini kita punya jabatan, besok kita akan menjadi manusia yang biasa. Dulu kita orang-orang yang lemah, hari ini kita sudah menjadi orang-orang yang kuat. Dulu tidak ada orang yang mengikuti kita, tapi hari ini kita disekelilingi oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita merupakan manusia-manusia yang hidup dalam keadaan sama. Akan tetapi yang membedakan kita dengan yang lain adalah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita sendiri yang tahu sejauh mana hari ini cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah satu jalan kebahagiaan. Hanya dengan mencintai Rasulullah, jalan untuk mendapatkan kebahagiaan hari akhirat, jalan untuk mendapatkan kesuksesan hari akhirat, jalan untuk bisa menikmati surga. Hanya dengan kita tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak manusia-manusia hari ini mereka takut dengan datangnya hari kiamat. Ada di antara manusia selalu menghitung kapan datangnya hari kiamat, bagaimana kondisi kita nanti dikala datangnya hari kiamat. Bahkan ada juga manusia yang ditakuti oleh sebuah kematian. Seandainya kita nyoka mulai sakit, kita khawatir dengan kehidupan kita nanti. Bagaimana kita selanjutnya setelah kita masuk dalam liang lahat, apa yang sedang menimpa kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di saat beliau berkhutbah, tiba-tiba datanglah seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan datangnya hari kiamat itu wahai Rasulullah? Kapan datangnya kehancuran bumi ini ya Rasulullah? Mata sa'ah? Kemudian Rasulullah berbalik bertanya, "Ya A'rabi, wahai lelaki yang bertanya, madza a'data? Apa yang engkau persiapkan dalam hidup ini?" Itu sebagai tanda bahwa kita tidak perlu untuk memikirkan kapan datangnya kiamat. Karena kadang-kadang lebih awal meninggal kita dengan datangnya kiamat. Kita tidak perlu khawatir kapan datangnya kematian, karena kematian itu sudah ada sebuah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, madza adatta? Apa yang engkau persiapkan wahai pemuda? Beliau menjawab, ma'adatu bikasrati shalah wala bikasrati siyam. Aku tidak mempersiapkan diriku dengan banyak melakukan sembahyang. Aku tidak mempersiapkan diriku dengan banyak melakukan puasa, banyak melakukan ibadat. Hanya ibadat-ibadat pokok yang aku kerjakan. Akhirnya hanya aku mempersiapkan diriku, a'dadtu hubballahi wa rasulihi. Aku hanya mempersiapkan diriku kembali kepada Allah dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, anta ma'a man ahbabta. Kamu nanti di hari akhirat akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa anta ma'a yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbah. Manusia itu akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dengan siapa yang pernah dia cintai selama di dunia ini. Maka hari ini wahai saudaraku sekalian, kita telah lama menjalani kehidupan. Kita telah berkali-kali memperingati hari lahirnya Rasulullah. Di mana-mana kita memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid di mana-mana. Akan tetapi lihatlah kepada hati kita hari ini. Lihatlah kepada jiwa kita hari ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah
atau kecintaan kita kepada Rasulullah semakin hari semakin pudar, ketahuilah maka inilah tanda-tanda manusia yang akan celaka dan durhaka nanti di hari akhirat kalau dia hilang cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa waladihi. Engkau tidak akan beriman wahai saudaraku, tidak sempurna iman kalian kalau engkau tidak mencintai aku melebihi daripada cintamu kepada anak-anakmu dan juga keluarga-keluarga. Tidak ada orang tua yang menangis setiap waktu dan setiap saat dia khawatir terhadap kesalahan-kesalahan anaknya. Tidak ada orang tua hari ini yang mengorbankan semua kehidupannya hanya untuk semata-mata kebahagiaan bagi anaknya. Tetapi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah merupakan seorang wanita yang hartawan. Kekayaan kota Mekah 2/3 miliknya Siti Khadijah. 2/3 kekayaan kota Mekah itu adalah miliknya Siti Khadijah. Sepertiganya lagi adalah milik semua orang-orang kaya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah Siti Khadijah, maka semua harta-harta Khadijah dia korbankan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak tersisa sedikit pun hartanya. Semuanya beliau korbankan, hanya tertinggal pakaian di tubuhnya. Hanya tertinggal sehelai pakaian di tubuhnya Khadijah. Betapa kepedihan yang pernah menimpa Khadijah. Akhirnya pada suatu hari, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kembali daripada sebuah peperangan, dia tertidur dalam pangkuannya Khadijah. Tingut dalam lumung Siti Khadijah. Nekalan di atas muka Rasulullah yang sangat lelah di dalam perjuangan ini berdakwah untuk Islam. Khadijah roh ya mata. Beliau melihat pada adat bahawa long lebih awal meninggal dengan Rasulullah. Dan kepedihan alun le tengok siapa yang akan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang akan memperjuangkan agama Allah ini? Akhirnya tengah-tengah roh ya matanya meneteslah di atas pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Rasulullah. Bankalan Khadijah sedang mandi dengan air matanya. Akhirnya beliau bertanya, wahai Khadijah, sebab kata takli, apa penyebab yang membuat engkau menangis wahai Khadijah? Apa yang sedang menimpa engkau wahai Khadijah? Apakah engkau menyesal wahai Khadijah? Dulu engkau merupakan orang-orang kaya di kota Mekah. Hari ini kamu menjadi orang-orang miskin. Dulu engkau orang-orang terhormat. Semua orang kagum terhadap ketokohan engkau wahai Khadijah. Tetapi hari ini engkau telah menjadi manusia-manusia yang tidak pernah diperhatikan dan diperdulikan oleh orang-orang Quraisy. Dijawab dia Khadijah. Yang sabi-sabi Rasulullah teringat perkataan Khadijah. Ya Rasulullah, lun hana bersedih harta yang telah kukorbankan. Karena itu kukorbankan untuk Allah dan Rasul. Lun hana sedih hari ini menjadi manusia-manusia hina. Akan tetapi yang membuat lun sedih, lun hana lun tupu bile uronyo. Hana lun tupi bubi sapu uronyo tidak punya harta yang kumiliki hari ini. Maka nyokuh yang membuat aku bersedih. Maka seandainya wahai Khadijah, seandainya wahai Rasulullah, ron matang berdakwah lengkap meninggal singa, ron ingin melewati sebuah sungai yang tidak ada jembatan, maka galilah semua tubuh-tubuhku, ambillah segala tulang-tulangku dan letakkan di
di atas sungai itu menjadi jembatan. Injaklah kakimu di atas tubuhku ya Rasulullah. Nyokeh perkataan Khadijah yang sabe-sabe diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku sekalian, memang pedih kehidupan Khadijah, tetapi hanya 20 tahun. 1400 yang silam setelah Khadijah dimasukkan dalam liang lahat, sampai hari ini beliau sedang menikmati dengan pengorbanan yang pernah mereka lakukan. Seluruh sahabat-sahabat Rasulullah yang berkorban dalam hidupnya, mereka memang bersedih dalam hidupnya, tetapi hari ini mereka berada dalam kubur. Mereka merupakan orang-orang yang sedang menikmati dengan apa yang pernah mereka korbankan. Lihatlah terhadap kita hari ini wahai saudaraku. Apa yang kita dapatkan di masa yang akan datang tergantung pengorbanan yang pernah kita jalani hari ini. Hari ini memang kita punya fasilitas hidup. Hari ini memang kita mewah dalam kehidupan. Tidak seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah dan keluarganya. Tetapi kesenangan ini hanya beberapa tahun wahai saudaraku. Lihat orang-orang yang sudah pernah menjabat, yang sudah pernah memiliki harta sebelum kita mendapatkannya. Kemana mereka hari ini? Apa yang sedang menimpa mereka? Maka inilah yang perlu sebagai gambaran bagi kita memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Allah telah memberikan amanah-amanah yang besar bagi kita. Dulu setelah kita hidup, setelah kita lahir dari kandungan orang-orang tua kita, kita tidak memiliki apa-apa wahai saudaraku. Seluruh tubuh-tubuh kita dalam keadaan tidak berfungsi. Lahir di dunia ini tanpa pernah kita membawa pakaian dan harta. Ketahuilah wahai saudaraku, kita akan kembali seperti hal yang sama. Dulu kita tidak punya harta. Setelah kita berangkat meninggalkan dunia, juga harta itu akan hilang dari kita. Dulu kita tidak punya jabatan, maka Allah memberikan jabatan di tengah-tengah kehidupan kita. Orang-orang yang sudah meninggal, mereka juga tidak punya jabatan. Hari ini mereka telah tiada. Jabatan yang mereka pernah menyandang, harta yang pernah mereka miliki, hari ini telah sirna dan telah tiada. Apa yang sedang menimpa mereka tergantung pengorbanan-pengorbanan dalam hidup mereka. Wahai saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, hari ini tanamkanlah cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara manusia hari ini mereka menjadi orang-orang yang tidak baik karena mereka tidak pernah menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah wahai saudaraku, kenapa ada anak-anak seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi? Kenapa ada anak-anak hari ini yang jahat? Kenapa ada anak-anak hari ini yang berzina? Kenapa ada manusia-manusia hari ini menjadi orang-orang yang tidak berguna, fitnah dan berbagai macam? Siapa yang menyalahkan mereka? Siapa yang menghancurkan kehidupan mereka? Bukankah mereka manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci? Wahai pemuda-pemudaku, wahai adik-adikku sekalian, ketahuilah bahwa semua Allah tidak pernah melahirkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang tidak berguna. Allah tidak pernah melahirkan kita dalam keadaan mabuk. Allah tidak pernah melahirkan kita untuk menjadi penzina. Tetapi hari ini Allah telah melahirkan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk dipersiapkan menjadi penghuni-penghuni surga di masa yang akan datang. Tetapi siapa yang menghancurkan mereka? Kenapa anak kita hari ini menjadi pemabuk wahai saudaraku, sementara anak orang lain menjadi anak-anak yang baik? Bukankah dikala lahir anak kita sama seperti mereka? Siapa yang menghancurkan kehidupan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang lahir di atas muka bumi ini, mereka merupakan manusia-manusia yang suci. Tidak ada manusia yang lahir
mereka menjadi manusia-manusia yang celaka, manusia-manusia yang jahat. Tetapi Rasulullah menyampaikan, illa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajjisani. Tetapi dua orang tualah yang membawa mereka sehingga mereka menjadi orang-orang Nasrani. Gara-gara dua orang tualah sehingga menjadi penyebab mereka menjadi Yahudi. Dan gara-gara dua orang tualah yang mengakibatkan mereka menjadi manusia-manusia yang kufur. Kita orang tua telah mendalimi anak-anak kita. Padahal Allah menciptakan mereka dalam keadaan suci dan bersih. Mereka lahir dari orang tua Islam, dari orang-orang suci. Tetapi salah dalam mendidik mereka, akhirnya mereka menjadi manusia-manusia yang jahat. Seandainya mereka lahir dari orang-orang baik, seandainya mereka lahir daripada orang tua yang salih, sungguh mereka akan menjadi manusia-manusia yang baik, sama seperti orang lain. Saudaraku sekalian, kita tidak pernah membayangkan selama ini kita telah mendalimi keturunan-keturunan kita. Selama ini kita telah menghancurkan generasi-generasi kita. Kita telah menghancurkan kehidupan mereka, bukan sekedar di dunia. Kalau seandainya mereka hancur di dunia hanya 20 tahun, hanya 40 tahun, setelah mereka tiada sudah selesai kehidupan mereka. Tetapi kita telah menghancurkan kehidupan mereka sampai di hari akhirat nanti. Dia menjadi manusia yang celaka di hadapan Allah. Dia akan menjadi manusia-manusia yang durhaka. Dia mendapatkan siksaan selama-lamanya dalam neraka jahanam akibat daripada kesalahan kita dalam membimbing dan mendidik mereka. Kehancuran yang terjadi di atas muka bumi ini adalah akibat daripada ulah dan pemikiran ataupun apa yang kita kerjakan di atas muka bumi ini. Dumna keburukan yang tanyo lakukan, wahai saudaraku sekalian. Kita hari ini menganggap diri kita paling sayang kepada keturunan-keturunan kita. Kita hari ini menganggap bahwa kita sudah banyak berkorban untuk keluarga kita. Padahal kita tidak sadar bahwa kita telah mendalimi mereka, telah menghancurkan kehidupan mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mereka orang-orang yang suci di dunia ini, dia akan menjadi penghuni neraka, akan mendapatkan siksaan yang selama-lamanya. Uronyo tanyo hana pernah tatanamkan cinta kepada Rasulullah. Di rumah kita nyo na TV, bajaro ane kita nyo na HP. Di dalam mobil kita nyo ada na TV. Tetapi berapa banyak kita taputa selawat-selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padungga na padungjem na tapudep TV tentang berselawat kepada Rasulullah. Padungga na tatanya rohaniah ane tanyo. Uronyo yang tak perhatikan kepada keturunan gedanyo hanyalah kebutuhan jasmani mereka. Sementara kebutuhan rohani tidak pernah kita perhatikan. Kita hari ini mengorbankan harta terhadap kebutuhan jasmani mereka. Menyebu si urosi malam hantam dua datanya. Hai tempajo tak paksa, tak apa-apa. Tak ambil adanya, yang penting makanan itu mau masuk dalam mulut mereka. Si urosi malam menyahai pajo hana tapio-pio tawewet di samping. Tetapi iman mereka berapa banyak yang pernah kita perhatikan hari ini? Pernahkah kita melihat ilmu agama terhadap mereka? Pernahkah kita memperhatikan ibadat-ibadat kepada Allah terhadap mereka? Maka pantas mereka menjadi manusia-manusia yang jahat. Walaupun kita hari ini telah banyak menghabiskan waktu, telah mengorbankan segala-galanya untuk keturunan-keturunan kita, padahal kita tidak pernah sadar, wahai saudaraku, kita tidak pernah berkorban untuk rohaniah mereka. Nekalan lagi haba Bapak Wakil Bupati Munau. Biasa andaji masjid Nasir tuh 80 lebo, berapa banyak orang yang hadir ke masjid. Miana digelar na pengumuman di masjid Nasakamurah.
Nah, beras raskin, seandainya kita membeli 1 kilo diberi 27 kilo. Si kilo tablo saka IB 27 kilo. Semua orang akan hadir. Anak-anak gedanya tak gendong walau masih kecil untuk mendapatkan saka murah, untuk mendapatkan beras murah. Si kilo tablo IB 27 kilo. Bukan sedikit yang hadir, bukan 1 saf 2 saf. Penuh masjid. Bahkan bengih telah menyena urung-urung yang hana tim pegah. Watetruh tanya kena masjid kabeh saka murah, kabeh beras raskin. Maka bengih tekuri samping rumah murah-urah gara-gara telat bagi pegah adanya. Tengok-tengok di warung kopi, orang-orang akan berbondong-bondong untuk ke masjid untuk mendapatkan saka murah. Tablo si kilo IB 27. Lihatlah amal yang murah. Hanya 1 rakaat kita sembahyang berjamaah, Allah memberikan pahala 27. Salatul jamaati khairum min salatil fardhi bi 27 darajat. 1 rakaat kita sembahyang berjamaah, Allah memberikan pahala 27. Apalagi jamaah maghrib dan isya, jamaah isya dan subuh. Man shalla isya jama'atan fa ka'annahu shalla nisfal laili. Barang siapa yang bersembahyang jamaah isya, maka seolah-olah dia telah menghidupkan setengah malam. Saudaraku, hanya kita berjamaah isya, tapi Allah memberi pahala lagi kata pudip malam 12 jam, 6 jam. Wa man shalla jamaat subha jama'atan fa ka'annama shalla kullal laili. Seandainya kita sembahyang subuh berjamaah terlanjutkan, seolah-olah kita telah menghidupkan sepanjang malam. Maka inilah yang terjadi hari ini. Amal-amal yang murah itu tidak ada perhatian daripada kita. Memang hari ini tidak butuh, tidak perlu amal yang murah itu, tidak perlu jamaah yang murah itu. Tetapi yang perlu uronyo yang dudakalan adalah saka murah, beras murah. Padahal itu untuk makan 1 bulan. Tetapi amal yang murah ini untuk kita makan sampai ratusan tahun di masa yang akan datang. Pajan baru tak sadari amal yang murah yang penting. Pada saat kita sudah ditanam di sekeliling rumah kita, di sago-sago lampu, saat itulah kita baru sadar ternyata butuh kepada amal-amal yang murah. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka gara-gara kurang perhatian kepada rohaniah anak dan keturunan-keturunan tanya uronyo, tanya hana pernah tak perhatikan pendidikan mereka, pendidikan rohaniah. Sibuk getanya uronyo dengan pendidikan jasmaniah. Tidak pernah getanya uronyo bimbing anak kita dengan kebaikan. Apalagi kadang-kadang harta yang getanya puas adalah harta-harta yang haram. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging itu yang tumbuh daripada yang haram, maka neraka jahanam lebih layak. Menyanak gedanya tiap urah tapuah harta yang haram, harta orang lain, harta sebuah kezaliman, maka daging anak gedanya tumbuh daripada yang haram, maka tubuhnya dia selalu mencari neraka jahanam. Pada saat hadir dalam majlis merasa berat, pada saat dipubut kebaikan merasa gehan. Kenapa sebenarnya? Apa yang sedang terjadi kepada keturunan kita? Kita tidak pernah sadar. Setiap saat kita memberi makanan-makanan yang haram, karena daging mereka yang tumbuh daripada yang haram itu, dia sedang menunggu neraka jahanam. Karena neraka jahanam itulah lebih layak dengan daging-daging yang tumbuh dari yang haram. Inilah penyebab-penyebab manusia hari ini. Maka berhati-hatilah wahai saudaraku sekalian. Dulu orang tua kita merupakan orang-orang miskin. Dia tidak punya harta yang banyak, hanya mencari sehari untuk makan 1 hari. Setiap saat dia mencari harta, akhirnya anaknya menjadi pahlawan, menjadi tokoh, menjadi orang-orang yang baik. Hari ini anak kita punya harta yang banyak, kita berikan fasilitas kepada mereka, tetapi anak kita hari ini mereka menjadi orang-orang yang tidak baik. Apa penyebabnya? Kadang-kadang kita tidak sadar, kita banyak mengambil harta orang lain.
Akhirnya inilah yang menjadi penyebab anak kita yang menjadi baik menjadi manusia-manusia yang celaka. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, inilah gambaran kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengarahkan umatnya untuk masalah rohaniah, selalu mengarahkan umatnya agar berfikir tentang persoalan-persoalan akhirat, karena perjalanan akhirat itu perjalanan yang sangat jauh sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menangis memikirkan bagaimana kondisi umatnya nanti di hari akhirat. Maka hari ini banyak amanah-amanah Allah yang telah Allah berikan kepada kita, wahai saudaraku sekalian. Hari ini kita ada yang sudah diamanahkan harta yang banyak, ada di antara kita yang sudah diamanahkan jabatan yang kita sandang, ada di antara kita yang diamanahkan anak-anak kita. Hari ini berjuanglah dalam kehidupan kita, karena manusia yang sukses adalah bukan manusia yang sukses di dunia ini, tetapi manusia yang sukses itu adalah manusia yang sukses di hari akhirat nanti. Sebetapa tinggi pun jabatan yang pernah kita sandang, sebanyak apapun harta, berkorbanlah hidup di dunia ini seperti berkorbannya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyeuronyo tanyo hartanya hanya tanikmati untuk diri kita sendiri, hartanya hanya untuk pribadi katanya uronyo, tidak berkorban dalam hidup. Maka ketahuilah wahai saudaraku sekalian, kita akan menjadi orang-orang yang menyesal selama-lamanya di hari akhirat. Orang-orang yang mendahului katanya mereka sudah pernah menjabat apa yang kita jabat hari ini. Makanya Imam Ghazali membagikan kehidupannya. Nah, manusia yang udip di hati harung donyanya lagi udip, yaitu seorang malaikat. Dia terus menerus berbuat kebaikan, terus menerus memberi manfaat kepada orang lain. Apapun fasilitas yang Allah berikan kepada mereka, dia berkorban hidupnya untuk orang lain. Nah, yang malaikat mendoa sabe-sabe kepadanya hamba. Nah, yang malaikat yang tugas gejaga sabe-sabe kepadanya beita binatang-binatang. Nah, malaikat yang tugas membawa amal kita sampai ke langit. Ada di antara malaikat yang istighfar keampunan daripada kita. Lelah tugas-tugas malaikat, yang penting kehidupan mereka semuanya berkorban untuk umatnya Rasulullah, untuk hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manusia yang paling terbaik. Makanya Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang lebih banyak memberi manfaat kepada orang lain. Lihat kepada diri kita, bukan untuk melihat orang lain. Lihat kepada diri kita hari ini, yang sudah lama kita hidup di dunia hari ini, yang tidak lama lagi kita akan kembali kepada Allah. Tinggal sisa-sisa kehidupan hari ini. Lihat kepada diri kita, seberapa banyak manfaat yang telah diambil orang lain daripada kita. Menyegutanya uronyo dalam udib lebih ledacak manfaat ba umat Nabi Muhammad ketimbang daripada kita memberi manfaat kepada mereka. Ketahuilah bahwa kehidupan kita di masa yang akan datang menjadi manusia-manusia yang akan rugi, dan kita akan mendapat penyesalan. Seberapa banyak orang telah mengambil manfaat daripada kita. Semakin kitanya semakin dalam udip kitanya memberi manfaat kepada orang lain. Semakin tinggi jabatan yang Allah berikan kepada kitanya, itu sebuah amanah yang besar. Semakin luas orang-orang bisa mengambil manfaat. Jabatan yang dia sandang uronyo bukan karena kehebatan yang dia miliki, kan gara-garanya mantap, tetapi itu kasih sayang Allah. Allah sedang membuka jalan bagi kita untuk lebih bermanfaat bagi manusia, untuk bisa mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin terbuka pintu surga bagi kita, orang-orang semakin banyak mengambil manfaat. Manfaat itulah yang akan menjadi bekal kita di hari akhirat. Ada kelompok manusia yang kedua, dia hidupnya seperti hidup tembok-tembok. Dalam kehidupannya dia hanya mencari harta untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dia tidak mengganggu orang lain, tetapi kehidupannya hanya semata-mata untuk pribadi dan keluarga.
maka udipnya ke manusia lagi udip tembok, dia tidak berfungsi dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Maka akhirnya getanyo sia-sia dalam kehidupan, tanyo tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Lihatlah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak pengorbanan mereka ratusan tahun di masa yang akan datang akan menjadi orang-orang yang selamat. Lihat kepada Fir'aun, dia memang mewah hidupnya, dia punya jabatan, dia punya kekayaan, dia punya berbagai nikmat. Tetapi kehidupan Fir'aun itu hanya beberapa tahun saja. Setelah Fir'aun mati, sampai hari ini, sampai hari akhirat nanti, dia sedang merasakan siksaan dan azab daripada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada manusia yang kelompok yang ketiga yang lebih parah dalam hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan makan, dia tidak bisa senang, dia tidak bisa bahagia kalau dia tidak menzalimi orang lain. Inilah hidup manusia seperti hidupnya ular dan binatang-binatang buas. Ular itu tidak bisa makan kalau dia tidak menzalimi orang lain. Binatang buas itu tidak punya makan kalau dia tidak menyakiti binatang-binatang yang lain. Maka manusia hari ini yang punya harta yang banyak, manusia hari ini yang punya apapun nikmat yang Allah berikan, kesenangan gedanya uronyo lewat kezaliman terhadap orang lain, ketahuilah walaupun kita bermuka manusia, tetapi kita, hati kita, wajah kita, dalam pandangan para malaikat-malaikat, kita termasuk orang-orang yang bersifat seperti sifatnya binatang buas. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selamat daripada manusia-manusia seperti binatang buas. Inilah manusia-manusia yang akan celaka dan mendapat siksaan selama-lamanya di hari akhirat nanti. Sedikit lagi wahai saudaraku sekalian, maka hari ini dengan kita memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersama-sama menanamkan rasa cinta. Bersedihlah kepada Rasulullah kalau beliau melihat kita punya harta hari ini tetapi banyak orang yang terzalimi daripada kita. Bersedihlah wahai saudaraku, kita hari ini punya jabatan yang Allah titipkan. Jabatan itu merupakan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang-orang terzalimi dengan jabatan kita. Maka hari ini wahai saudaraku sekalian, jangan menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingkah laku kita. Sudah cukup dengan air mata beliau semasa hidupnya. Dia melihat bagaimana keadaan dan kondisi kita. Maka hari ini tanamkan dalam hati kita semuanya bagaimana kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, mengamalkan syariat-syariat beliau, cinta kepada Rasulullah, berkorban hidupnya untuk syariat beliau, cinta kepada Rasulullah. Hari ini perbanyakkanlah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didik anak-anak kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla marratan, barang siapa yang berselawat kepadaku, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra marrah. Seandainya kita berselawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali. Barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah berselawat kepadaku 100 kali. Barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, Allah berselawat memberikan rahmat 1000 kali. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, Allah akan memberikan yaitu surga kepadanya. Seorang pemimpin dulu, seorang sultan di masa yang lalu, namanya Syekh Sultan Mahmud Al-Gharnawi. Beliau tidak keluar rumah sebelum berselawat 300.000 kali. Beliau tidak berjumpa dengan rakyatnya sebelum berselawat 300.000 kali. Akhirnya beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Rasulullah tentang selawat-selawat kepada beliau yang hanya 3 kali, akan tetapi bisa mengimbangi pahala sampai 300.000 kali. Getanya uronyo yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, kita yang sibuk dengan amanah-amanah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk getanya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Rasulullah inilah sebagai tebusan dosa bagi orang-orang yang sudah jahat di mulutnya dengan mengupat-ngupat, mengunjing-unjing manusia yang lain. Maka apapun, bagaimanapun kondisi getanya,
Bagaimanapun kondisi dan keadaan kita, jangan lupa wahai saudaraku, kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena diceritakan oleh Rasulullah, orang yang berselawat kepada Rasulullah, datanglah seorang malaikat kemudian membawa selawat itu di hadapan Rasulullah. Rasulullah berkata malaikat, ya Rasulullah, fulan bin fulan sedang berselawat kepada engkau. Inilah namanya, nama kita disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali uronyo tanya pernah dibawa nama kita oleh para malaikat di hadapan Rasulullah? Berapa banyak selawat yang kita lantunkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai saudaraku. Bayangkan seandainya Rasulullah tidak pernah mengenal kita selama kita hidup, bagaimana kita hari akhirat nanti akan meminta syafaatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka uronyo sirami lidah gedanyo, sirami kejahatan kita dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maka sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada gedanyo, dan hanata tujuan gedanyo akan meninggal, apalagi tinggal dalam kondisi bala yang besar, wabah Covid yang sedang melanda gedanyo uronyo. Gedanyo uronyo pasti satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat udimnyo adalah lagi panyet ke nurawai, lagi lampu ke nurino. Maka panyetnya akan padam tergantung minyak yang masih tersisa. Menyeminyak mantang sabo ceregen tru, idunlah udip 10 20 tahun tru. Tapi kadang-kadang minyak gedanyo uronyo katinggai badah tru. Maka inilah waktu bagi gedanyo untuk menyelamatkan diri kita. Perbanyakkanlah gedanyo berkorban dalam udip, apalagi umur gedanyo uronyo ka 20 tahun. 20 tahunnya puncak daripada sebuah kehidupan. Rasulullah bersabda, "Mangkana arba'ina sanah." Barang siapa yang sudah sampai umur 40 tahun, walam yaghlib khairu ala syarrihi, tetapi dia tidak lebih banyak kebaikan ketimbang dengan keburukan, falyatajahhad ilan nar. Bersiap-siaplah kamu merupakan penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hari ini marilah berkorban dalam hidup kita sebagaimana pengorbanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan yang sesaat, pengorbanan yang sangat singkat ini akan bisa kita nikmati di hari akhirat nanti selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita dengan memperingati lahirnya Rasulullah dengan Rasulullah nanti di hari akhirat. Karena tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain kita berjumpa dengan Rasulullah, selain kita bisa minum air kolam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini bisa menyirami hati-hati kita ya. Bisa mudah-mudahan dengan memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin kuat, semakin kokoh gedanyo untuk berjalan di atas muka bumi ini, untuk gedanyo cinta kepada Nabi Muhammad, dan juga tanamkan untuk keturunan-keturunan kita cinta kepada Rasulullah dan juga perhatian terhadap rohaniah mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Sangat memohon kemaafan seandainya ada yang tersinggung, tapi ketahuilah lentuan sedikit pun tidak ada ingin untuk menyinggung. Tetapi ini yang saya sampaikan hari ini adalah isi hati daripada ulun tuan, karena kita semuanya umat Nabi Muhammad sedang berjuang, sedang berjalan untuk menjadi manusia-manusia yang sukses di hari akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, wahai Zat yang mulia, Engkaulah yang Maha melihat, Engkaulah yang Maha mengetahui, maka ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami,
dosa segala anak-anak kami.